Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya dalam perbincangan seputar yayasan. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang disampaikan terkait dengan persoalan pembina menjadi guru di sebuah yayasan yang memiliki unit kerja lembaga pendidikan. Banyak di antara teman-teman kita menanyakan atau mengungkapkan fakta dan realita bahwa di beberapa yayasan yang mengelola lembaga pendidikan ada pembina-pembina atau pengurus ya atau pengawas itu ikut serta dalam mengajar di lembaga pendidikan yang dinaunginya. Nah, mereka menanyakan apakah boleh seorang pembina, seorang pengurus, seorang pengawas itu ikut jadi guru. Nah, teman-teman sekalian, tentu dalam undang-undang yayasan kita, kalau kita lihat, maka di situ tidak ada larangan sama sekali seorang pembina, seorang pengawas, seorang pengurus itu ikut serta menjadi guru di lembaga pendidikan yang dinaunginya. Nah, jelas berarti siapapun yang ingin menjadi guru, termasuk juga di dalamnya adalah pembina yayasan, pengawas yayasan, pengurus yayasan, tidak ada persoalan. Nah, kalau pertanyaannya hanya sampai di situ. Tetapi kemudian banyak juga pertanyaan yang ketika seorang pembina, pengawas, pengurus ikut ngajar di sekolah yang dinaungi oleh yayasannya, apakah boleh menerima gaji? Apakah boleh menerima honor? Nah, ini banyak juga disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, terkait dengan apakah boleh menerima honor, menerima gaji, ini bab lain. Kalau tadi apakah boleh mereka ini ikut ngajar di lembaga pendidikan yang dinaunginya, ini satu hal lain juga. Nah, oleh karenanya jawabannya menjadi berbeda. Nah, ini harus kita kembalikan kepada Undang-Undang Yayasan yang secara keseluruhan ruhnya Undang-Undang Yayasan itu mencegah adanya upaya untuk memperkaya diri. Siapa diri itu? Pendirinya, pembinanya, pengawasnya, pengurusnya dengan instrumen yayasan ini. Nah, oleh karenanya di dalam Undang-Undang Yayasan ini ditegaskan bahwa pembina, pengurus, pengawas itu tidak boleh menerima upah, gaji, honor atau apapun bentuknya yang bisa dinilai dengan uang. Ya. Nah, apalagi pembina, pengurus, pengawas ini mengalihkan harta kekayaan kepemilikannya menjadi perorangan sebagai baik dia sebagai pengurus, pengawas atau pembina. Nah, teman-teman sekalian, jadi secara umum larangan ini ada. Ya. Karenanya maka kalau pertanyaannya apakah boleh menerima gaji honor ya berdasarkan undang-undang ini tentu tidak boleh. Nah, kemudian yang boleh itu apa? Lah, kalau pengurus itu bisa masih memungkinkan di perubahan undang-undang dia menerima gaji ya, atau honor sebagai pengurus ketika dia bekerja sebagai pengurus yayasan dan aktif mengerjakan tugas-tugas yayasan secara harian, punya jam kerja, punya hari kerja ya. Maka berdasarkan undang-undang perubahan dari undang-undang yayasan yang pertama itu diperbolehkan ya, asal dia tidak punya hubungan ya, tidak punya afiliasi, tidak punya hubungan kekerabatan ya darah dengan pembina, pengawas. Nah, adapun untuk pembina dan pengawas, maka sebenarnya sudah tidak ada ruang lagi. Untuk pembina dan pengawas, ya, itu kalau ingin mendapat gaji, itu masih boleh. Ya, masih boleh dengan cara gimana? Dengan cara dia mengundurkan diri dari pembina atau pengawas. Ya, sehingga tidak kemudian menjadi terlarang berdasarkan undang-undang karena dia tidak lagi menjadi pembina dan pengawas. Nah, sehingga pilihannya boleh ya, mau tetap jadi pengawas atau pembina silakan, tetapi kalau menerima upah, gaji, honor dan yang sejenis yang bisa diukur dengan uang, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ingin tetap mendapatkan honor, gaji ya,
atau apapun bentuknya dalam bentuk yang bisa diukur dengan uang, maka dia harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai pembina atau sebagai pengawas. Nah, dengan demikian maka clear itu adalah boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh mengajar, pembina, pengawas, pengurus, boleh. Tapi kalau pertanyaannya apakah kemudian bisa menerima gaji, tergantung. Ketika dia posisinya pembina pengawas, maka dia tidak boleh. Ketika dia ingin mendapatkan gaji honor, maka dia harus mundur dari pengawas pembina. Nah, tapi kalau pengurus itu masih memungkinkan mendapat gajinya dari dia sebagai pengurus. Ya. Kalau mengacu kepada perubahan undang-undang dengan ketentuan dia memiliki syarat satu, tadi itu tidak memiliki afiliasi kepada pembina, pengurus maupun pendiri. Lalu yang kedua adalah dia mengerjakan tugas-tugas langsung ya kepengurusan. Yang ketiga dia full timer ya, dia punya hari kerja, punya jam kerja dengan jelas. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga yayasan-yayasan kita maju berkembang semuanya. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.